Di sebuah desa sunyi bernama Ngadisoro, aroma nasi goreng selalu menggoda setiap malam. Tapi tak ada yang tahu. Spanduk jualannya terbuat dari kain kafan dan bumbunya disiram darah ayam hitam. Mereka yang pernah mencicipinya berkata, rasanya luar biasa. Sampai suatu malam, ketika suara gerobak itu lewat tanpa penjual dan puluhan pocong berjalan di belakangnya. Desa Ngadisoro terkenal tenang. Malamnya sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong dari jauh. Tapi sejak awal bulan lalu, suasana itu berubah sejak muncul seorang penjual nasi goreng keliling bernama Pak Abdul. Gerobaknya sederhana, catnya pudar, lampunya kekuningan redup, dan di atasnya terpasang sebuah banner yang membuat banyak orang heran. Tulisan "Nasi goreng Abdul, sedap nikmat," terpampang besar, tapi bahannya bukan kain biasa. Seratnya kasar, kekuningan, dan bau anyir samar tercium saat angin lewat. Warga mengira itu cuma spanduk bekas, tapi tak ada yang tahu kalau kain itu sebenarnya potongan kain kafan yang pernah membungkus mayat. Setiap malam, aroma nasi goreng Pak Abdul tercium sampai ujung jalan. Gurihnya aneh, seperti wangi rempah yang menembus dinding rumah. Orang-orang mulai berdatangan. Dalam seminggu, dagangan Pak Abdul selalu habis sebelum jam 9 malam. Wah, sedapnya Pak. Baru cium aromanya aja udah lapar, kata Bu Sarmi, pelanggan tetap. Pak Abdul hanya tersenyum kecil. Iya Bu, bumbu rahasia warisan keluarga. Tapi tak ada yang tahu. Setiap malam, setelah semua pelanggan pulang, Pak Abdul selalu melakukan ritual di belakang rumah kontrakannya. Ia menyiapkan secarik kain kafan kecil yang tersimpan dalam botol kaca, sepotong ayam hitam, dan semangkuk darah segar. Sambil berlutut di depan wajan yang masih panas, ia menggumamkan mantra. Kain kafan pengantar rezeki, darah pengikat nafsu dunia. Asap tipis naik dari wajan, berputar seperti kabut kecil. Aroma amis bercampur dengan bau minyak panas. Dari dalam asap itu, kadang muncul bayangan hitam menyerupai tubuh manusia terbungkus kain putih. Pak Abdul hanya menunduk dan membiarkannya hilang. Ia tahu ritual itu tidak boleh dihentikan. Seorang dukun tua dari daerah tempat asalnya pernah berpesan, "Kalau kau mau daganganmu laku, gunakan penglaris dari kain kafan orang mati muda. Tapi ingat, jangan pernah lupa memberi makan penunggunya tiap malam Jumat. Kalau tidak, mereka yang kau panggil akan menagih." Sejak saat itu, rezekinya deras. Ia bisa menyewa rumah, membeli bahan baku lebih banyak, bahkan menambah gerobak baru. Tapi di sisi lain, malam-malamnya mulai tak tenang. Kadang saat mendorong gerobaknya pulang, ia mendengar langkah pelan di belakang. Ketika menoleh, tak ada siapapun. Kadang pula ketika sedang mengaduk nasi, lampu Petromaxnya berkedip dan di pantulan kaca gerobak ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Meski jalan sedang sepi. Suatu malam, seorang bocah bernama Joni yang lewat sepulang mengaji melihat hal aneh. Ia berhenti di tikungan, menatap dari jauh. Di bawah cahaya lampu, tampak seseorang berpakaian putih lusuh duduk di belakang gerobak Pak Abdul. Joni terdiam, tubuhnya gemetar. Tapi yang lebih menyeramkan, orang berpakaian putih itu tidak punya kaki. Keesokan harinya, Joni menceritakan apa yang dilihatnya. Namun warga hanya menertawakan. "Ah, mungkin cuma kain tirai gerobaknya yang kena angin," kata salah satu. Tapi malamnya, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan suara wajan beradu terdengar nyaring hingga ke rumah-rumah warga. Beberapa orang mengaku mencium bau nasi goreng terbakar bercampur aroma anyir darah. Pak Abdul berdiri di depan wajan panasnya
dengan mata merah, keringat bercucuran. Dari dalam wajan, asap membentuk wajah menyeramkan. Wajah manusia yang terbakar menatapnya dengan senyum panjang. Ia tahu penglaris itu bekerja. Ia juga tahu mulai malam itu ada yang ikut berjualan bersamanya. Aroma gurih yang membuat lapar kini membawa bau kematian. Beberapa minggu berlalu sejak kedatangan Pak Abdul di desa Ngadisoro. Setiap malam, gerobak tuanya selalu menjadi pusat perhatian. Wangi nasi gorengnya tercium bahkan sebelum ia menyalakan Petromax. Warga berkerumun menunggu giliran dan hampir semuanya bilang rasa nasi goreng Pak Abdul berbeda. Bumbunya kayak ada rempah luar negeri, gurihnya nempel di lidah, ujar Bu Sarmi sambil menjilat sendok. Bahkan Pak RW Saman pun sering datang larut malam, katanya demi menemani ronda. Tapi diam-diam ada yang merasa aneh. Beberapa warga mulai mengeluh mimpi buruk setelah makan di sana. Salah satunya Joni, bocah kecil yang dulu melihat sosok putih di belakang gerobak. Ia menangis ketakutan setiap malam. Katanya ada pocong duduk di dekat jendela menatapnya tanpa suara, membawa piring nasi goreng. Bu, matanya bolong, tapi senyum terus. Katanya lirih, wajah pucat pasi. Ibunya menenangkan, mengira itu cuma mimpi anak kecil. Tapi setiap pagi, piring di dapur memang benar-benar berpindah tempat, seolah ada yang menggunakannya tengah malam. Sementara itu, Pak Abdul semakin sibuk. Dagangan makin laris, pelanggan datang dari luar desa, bahkan dari Pasar Ganding 2 kilometer jauhnya. Dalam seminggu, ia bisa membawa pulang uang 3 kali lipat dari sebelumnya. Namun, setiap keberuntungan selalu ada bayangannya. Malam-malamnya kini tak pernah tenang. Saat memasak, ia mulai mendengar suara langkah berat dari balik gerobak. Kadang wajan panasnya bergoyang sendiri. Suatu malam, ketika meneteskan darah ayam hitam ke wajan, darah itu mendidih seketika dan memercik membentuk simbol aneh seperti tulisan Arab terbalik. Pak Abdul terdiam, tapi suara lirih terdengar dari arah banner kain kafan. "Lanjutkan, jangan berhenti." Banner itu bergoyang pelan meski angin malam tak terlalu kencang. Dari serat kainnya muncul tetesan cairan merah kehitaman seperti darah segar mengalir perlahan hingga menetes ke tanah. Pak Abdul menelan ludah. Ia tahu mereka masih di situ menunggu makanannya. Malam itu ia mempersembahkan 1 mangkuk nasi goreng diletakkan di bawah pohon beringin di ujung jalan desa. Tempat yang katanya dulu jadi kuburan lama sebelum dijadikan lapangan kecil. Keesokan harinya, mangkuk itu kosong. Tapi di tanah ada bekas kaki melingkar, seperti kain terikat, menandakan sesuatu pernah berdiri di sana. Kabar tentang Pak Abdul makin menyebar. Ada yang memuji karena rasanya enak. Tapi sebagian mulai berbisik. Katanya, nasi gorengnya dikasih penglaris. Aku dengar, katanya dia pakai kain kafan orang mati muda. Iya, makanya kalau beli malam Jumat, rasa nasinya agak amis. Tapi anehnya, enak banget. Desa Ngadisoro mulai resah, tapi tak ada yang berani menegur langsung. Semua masih membeli karena penasaran, dan karena rasa nasi itu seperti menagih dimakan lagi. Hanya Bu Sarmi yang mulai menjauh. Ia curiga setelah menemukan sehelai kain putih di dalam bungkus nasi gorengnya. Kain itu lembab dan berbau seperti tanah kuburan basah. Ia memutuskan untuk tidak pernah membeli lagi. Tapi malamnya, suara dorongan gerobak terdengar tepat di depan rumahnya. Tret, tret, tret. Ia mengintip dari balik gorden. Di luar, Pak Abdul berdiri menatap rumahnya. Lampu Petromax di gerobaknya berkedip pelan, dan di belakangnya, samar-samar, tampak beberapa sosok putih berdiri diam. Bu Sarmi berteriak,
langsung menutup jendela dan membaca doa. Tapi suara dorongan itu tak juga menjauh, malah berhenti tepat di depan pintu rumah. Ketika ia memberanikan diri melihat lagi, gerobak itu sudah tidak ada. Hanya tersisa noda minyak bercampur darah di tanah. Esok paginya, beberapa warga menemui Pak Abdul di tempat biasa. Ia terlihat letih, matanya cekung, tapi ia tetap tersenyum. "Biasa, Bu, banyak pesanan semalam," katanya datar. Namun bau amis yang dulu samar kini makin kuat, menyelimuti setiap piring nasi goreng. Saat matahari terbenam, angin berhembus dari arah selatan, membawa aroma nasi goreng dan bau anyir mayat bersamaan. Warga tak sadar, dari balik pepohonan ada banyak bayangan putih menatap dari jauh, menunggu waktu mereka menagih janji. Nasi goreng itu bukan sekadar makanan, tapi persembahan. Malam Jumat tiba di desa Ngadisoro. Langit pekat, tanpa bintang. Hujan turun sejak sore, membuat jalanan berlumpur. Udara lembab dan bau tanah basah bercampur aroma masakan dari dapur warga. Namun malam itu berbeda bagi Pak Abdul. Ia gelisah. Ayam hitam yang biasa ia sembelih untuk ritual penglaris mati mendadak pagi tadi, dan ia tidak sempat mencari pengganti. Darah ayam hitam itu merupakan syarat utama untuk memuaskan penunggu kain kafan yang menjadi sumber penglarisnya. Ia berdiri di depan wajan, menatap api yang menyala redup. Di sakunya, secarik kain kafan kecil masih tersimpan dalam botol kaca. Tapi kali ini tanpa darah, tanpa persembahan. "Aku jual biasa saja malam ini." "Tidak apa-apa," gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun begitu nasi pertama masuk ke wajan panas, bau amis segera menyeruak. Bukan aroma sedap seperti biasanya, melainkan bau tajam seperti darah basi yang terbakar. Pak Abdul panik. Ia menambah bumbu, meneteskan kecap lebih banyak, tapi semakin diaduk, warna nasi berubah jadi merah gelap. Sausnya kental seperti darah segar. "Apa ini? Kenapa jadi begini?" Ia mengaduk cepat, tapi api tiba-tiba membesar dengan suara bush. Nyala biru kehitaman melingkari wajan. Dari dalam asap muncul bayangan putih samar, seperti tubuh terbungkus kain kafan yang terbakar di tepinya. Pak Abdul mundur, tubuhnya gemetar. Asap berputar, dan dari dalamnya terdengar bisikan, "Kau lupa memberi makan kami, Abdul." "Kami lapar." Lampu Petromax di gerobak berkedip, kemudian padam seketika. Gelap, hanya suara wajan mendesis yang tersisa. Sementara itu, di rumah Bu Sarmi, angin berhembus aneh dari arah timur. Ia terbangun karena mencium bau nasi goreng amis masuk lewat jendela. Padahal rumahnya cukup jauh dari tempat Pak Abdul biasa berjualan. Ia mendekati jendela dan melihat ke arah jalan. Di tengah kegelapan, tampak gerobak Pak Abdul berhenti, tapi sosok penjualnya tak terlihat. Yang membuat darahnya beku adalah di sekitar gerobak itu tampak banyak sosok putih berdiri melingkar. Tubuhnya kaku, sebagian tampak bolong di bagian kepala dan dada. Bu Sarmi menjerit pelan, menutup gorden, membaca doa dengan tangan gemetar. Tapi suara-suara itu tetap terdengar dari luar. Aromanya, lapar, lapar. Pagi harinya, warga desa heboh. Beberapa orang yang membeli nasi goreng Pak Abdul malam sebelumnya mengeluh mual dan muntah darah. Seorang pemuda, Rahman, bahkan ditemukan pingsan di depan rumahnya dengan piring nasi goreng masih di tangan. Di piring itu, nasi berubah warna menjadi hitam pekat, mengeluarkan bau anyir busuk. Warga mulai takut. Mereka mendatangi rumah kontrakan Pak Abdul untuk menanyakan apa yang terjadi. Tapi rumah itu kosong. Di lantai dapurnya, mereka menemukan wajan hitam terbakar, dan di bawahnya bekas telapak kaki berlendir, seolah baru saja ada sesuatu yang keluar dari situ. Malamnya,
Pak Abdul akhirnya muncul di jalan. Wajahnya pucat, matanya merah, bajunya penuh noda. Ia tetap mendorong gerobaknya seperti biasa. Warga yang melihat hanya bisa bersembunyi di balik jendela. Dari kejauhan, nasi goreng di wajahnya terlihat seperti daging mentah yang digoreng, dan suara adukannya seperti suara tulang bergesekan. "Pak Abdul, istirahat saja dulu," teriak seseorang pelan dari dalam rumah. Pak Abdul tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu menatap ke arah jalan yang sepi. Dalam pantulan kaca gerobak, tampak bayangan belasan pocong berdiri di belakangnya. Dia menatap, seolah menunggu giliran. Malam itu, gerobak Pak Abdul melintas di sepanjang desa Ngadisoro tanpa suara. Setiap rumah yang dilewati mencium bau amis darah dan nasi gosong. Anjing-anjing menggonggong tanpa henti dan ayam berkokok meski belum subuh. Beberapa warga mengaku mendengar suara lirih dari jalan. Syarat, dilupakan, lapar. Di ujung malam, Pak Abdul berhenti di bawah pohon beringin tua. Ia menatap banner gerobaknya yang kini mulai berlumuran bercak merah tua. Huruf-hurufnya seperti bergerak sendiri, membentuk tulisan baru, "Bayar dengan nyawa." Pak Abdul menjerit ketakutan, melempar sendok besi ke tanah, tapi dari dalam gerobak terdengar tawa lirih seperti tangisan bayi. Asap hitam keluar dari wajan, membentuk wajah-wajah samar, dan semua wajah itu menyerupai pelanggan-pelanggannya sendiri. Malam itu, desa Ngadisoro tak bisa tidur. Bau nasi goreng bercampur darah menyelimuti udara, dan dari arah utara desa terdengar suara gerobak berderit, bergerak sendiri tanpa ada yang mendorong. Penglaris yang tak dipuaskan kini menagih jiwa sang pemiliknya. Hujan deras turun 3 malam berturut-turut di desa Ngadisoro. Tanah becek, jalanan licin, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi, meski hujan, warga tidak berani keluar rumah. Sejak kejadian nasi goreng berubah warna menjadi darah, Pak Abdul tak lagi dianggap manusia biasa. Setiap malam terdengar suara gerobaknya berderit, meski tak ada yang berani memastikan dari mana asalnya. Trek, trek, trek. Suara itu terdengar di setiap gang, selalu berhenti tepat di depan rumah warga yang pernah membeli nasi gorengnya. Bu Sarmi hampir gila karena ketakutan. Malam sebelumnya, ia mendengar suara mangkuk pecah di depan rumahnya. Ketika ia membuka pintu, piring nasi goreng tergeletak di lantai teras. Nasi di dalamnya menggumpal hitam, mengeluarkan bau amis busuk. Ia tahu Pak Abdul sudah lewat, tapi tak ada manusia yang bisa meninggalkan bau sekuat itu. Di pos ronda, 2 pemuda desa, Wahyu dan Rahman, berusaha berjaga. Mereka tidak percaya cerita-cerita warga yang katanya melihat pocong mengikuti gerobak Pak Abdul. "Tahayul," ujar Wahyu. "Paling cuma orang halu karena ketakutan." Namun malam itu, rasa penasaran mereka menuntun ke arah jalan selatan, jalan di mana biasanya Pak Abdul lewat. Jam menunjukkan pukul 1:30 malam. Angin bertiup pelan, membawa bau anyir samar. Dari kejauhan terdengar bunyi logam beradu. Kling, kling. Wahyu menajamkan telinga. "Itu suara sendok Rahman," katanya berbisik. Lalu mereka melihat cahaya kekuningan dari lampu Petromax bergerak perlahan mendekat. Gerobak Pak Abdul muncul dari kegelapan, meluncur di jalan becek tanpa suara langkah manusia. Namun, yang membuat Rahman menahan napas adalah pemandangan di belakangnya. Belasan sosok putih melayang pelan mengikuti gerobak itu. Tubuh mereka kaku, kepala miring, beberapa masih basah berlendir tanah. Salah satu dari mereka menoleh ke arah 2 pemuda itu. Wajahnya hancur, matanya kosong, tapi senyumnya lebar sampai ke telinga. "Lari Rahman!" teriak Wahyu ketakutan.
Mereka berlari tunggang langgang menuju rumah Pak RW. Tapi dari kejauhan masih terdengar suara gerobak berderit pelan menyusul mereka. Keesokan paginya, berita tentang pocong yang mengikuti Pak Abdul menyebar ke seluruh desa Ngadisoro. Orang-orang mulai berani bicara. Ada yang melihat sosok putih melintas di sawah. Ada yang mengaku mendengar suara nasi digoreng padahal tengah malam. Seorang ibu bahkan bersumpah mendengar suara Pak Abdul dari luar rumahnya memanggil pelan, "Bu, nasi gorengnya masih panas." Ketika ia mengintip, tak ada siapa-siapa. Hanya jejak kaki berlendir menuju kebun belakang. Sementara itu, Pak Abdul sendiri sudah tidak seperti dulu. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya pecah. Ia tak makan, tak tidur, hanya berbicara sendiri di dalam rumah kontrakannya. Dari luar, warga mendengar ia mengaduk sesuatu di wajan yang sudah hitam terbakar, sambil berbicara seperti melayani pelanggan tak terlihat. "Ini, Bu, pedasnya sedang saja." "Ya." "Tambah sausnya sedikit lagi." "Iya." Ketika Pak RT Saman mencoba mengintip lewat celah jendela, ia melihat hal yang membuat darahnya membeku. Di dalam rumah, di sekitar Pak Abdul, berdiri banyak sosok putih yang mengelilinginya, memegang piring kosong, menatap dengan mata hitam berlubang. Mereka semua diam, hanya menatap Pak Abdul memasak. Dan setiap kali ia menaruh nasi goreng di piring, piring itu melayang sendiri lalu jatuh ke tanah, meninggalkan noda merah. Malam itu, hujan berhenti. Pak Abdul mendorong gerobaknya keluar lagi, kali ini menuju jalan utama desa Ngadisoro. Namun yang berbeda, kini tidak ada warga yang membeli. Jalanan kosong, tapi dari balik tirai rumah, mata-mata ketakutan mengintip. Dan di belakang Pak Abdul, makin banyak pocong muncul. Ada yang melayang, ada yang berjalan pelan, seperti menapak tanah. Jumlahnya semakin banyak setiap langkah yang ia ambil. Gerobaknya berderit pelan, bannya meninggalkan jejak darah di tanah basah. Sampai akhirnya, di depan pohon beringin tua, ia berhenti. Lampu petromaxnya padam dengan sendirinya. Dalam kegelapan, hanya suara napas berat terdengar. "Kenapa kalian mengikuti aku?" Pak Abdul berbisik. Tak ada jawaban, tapi belasan kepala pocong itu menunduk bersamaan, dan dari kain kafan mereka menetes cairan hitam pekat seperti darah busuk. Gerobak berguncang sendiri, dan dari dalam wajan muncul tangan putih pucat, berusaha keluar sambil mencengkeram gagang sendok. Pak Abdul menjerit, mundur, tapi pocong-pocong itu kini bergerak serentak mendekatinya. Satu persatu mereka mengelilinginya, wajah-wajah busuk itu makin dekat, hingga suaranya tertelan angin malam. Pagi harinya, warga menemukan jalan desa penuh jejak kaki dan noda darah hitam. Gerobak Pak Abdul sudah tidak di tempat biasa, hanya banner kain kafannya yang tersangkut di dahan beringin. Tulisan "Nasi Goreng Abdul" kini nyaris hilang, tergantikan coretan besar berwarna merah seperti darah segar. "Kami sudah menemukannya." Sejak malam itu, siapapun yang berjalan sendirian di desa Ngadisoro selepas tengah malam bisa mendengar suara gerobak diseret pelan di belakangnya. Sejak malam penuh darah di bawah pohon beringin tua, desa Ngadisoro seperti kehilangan napas. Tidak ada yang berani keluar rumah selepas maghrib. Bahkan ayam pun berhenti berkokok sebelum tengah malam. Namun, setiap kali angin bertiup, warga bisa mendengar suara gerobak berderit di kejauhan. Pelan, panjang, dan disertai suara besi bergesek yang seolah diseret sesuatu yang berat. Pak RT Saman akhirnya mengumpulkan para pemuda di balai desa. "Ini nggak bisa dibiarkan," katanya dengan wajah tegang. "Kita harus cari Pak Abdul. Kalau dia masih hidup, harus diselamatkan.
Kalau enggak, kata-katanya terhenti. Semua tahu maksudnya. Wahyu dan Rahman menatap satu sama lain. Mereka masih trauma, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Kalau memang malam ini harus dicari, kami ikut, Pak, kata Wahyu pelan. Malam itu, 5 orang lelaki membawa senter, air doa, dan sebatang kayu jati yang sudah dirajah tulisan Arab oleh Pak Kiai Suyono dari dusun sebelah. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah basah. Angin malam membawa bau anyir dan amis yang menempel di tenggorokan. Seperti bau darah basi, gumam Rahman sambil menutup hidungnya. Ketika mereka tiba di pertigaan dekat pohon beringin, senter-senter tiba-tiba padam satu persatu. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya hening total. Namun dari arah barat terdengar bunyi cling, kling, kling, seperti sendok mengaduk wajan logam. Wahyu menelan ludah. Itu dia. Dari balik kabut muncul cahaya kuning samar dari Petromax. Gerobak nasi goreng Pak Abdul perlahan terlihat. Namun kali ini berbeda. Gerobak itu bergerak sendiri tanpa ada yang mendorong. Wajahnya berasap dan dari dalamnya menetes cairan merah kental seperti darah segar. Ketika gerobak berhenti di depan mereka, suara berat yang dalam terdengar dari arah pohon beringin. Kalian mencari aku. Dari balik batang beringin yang besar, Pak Abdul muncul. Namun tubuhnya sudah bukan manusia biasa. Matanya merah menyala, kulitnya pucat kebiruan, dan di belakangnya berdiri pocong-pocong yang dulu mengikuti gerobaknya. Jumlahnya kini puluhan, memenuhi jalan dan kebun sekitar. Pak RT Saman mencoba membaca ayat kursi, tapi suaranya tersendat. Setiap kali ia mengucap satu ayat, pocong-pocong itu mendekat satu langkah, seperti menertawakan. Kenapa kalian takut? Suara Pak Abdul berat, datar. Mereka semua lapar. Aku hanya memberi makan. Dari dalam wajan terdengar jeritan kecil, seperti suara manusia kesakitan. Asap hitam keluar, membentuk wajah-wajah samar yang menjerit dalam diam. Rahman menjerit, itu orang-orang yang mati karena nasi goreng mudul. Wajah Pak Abdul perlahan berubah murka. Aku cuma ingin dagang laku. Aku cuma mau anakku sekolah. Tapi mereka memakan aku kembali, katanya dengan suara serak yang berubah menjadi tangisan. Tiba-tiba, seluruh pocong menjerit bersamaan. Suara mereka seperti ribuan orang mengaduh dari dasar sumur. Angin berhembus keras, daun beringin beterbangan, dan tanah bergetar. Gerobak Pak Abdul terbalik, wajan jatuh, mengeluarkan tangan-tangan putih kecil yang menggeliat seperti ulat. Semua orang berteriak dan berlari tunggang langgang. Wahyu yang tertinggal berusaha menolong Pak Abdul, tapi pria itu sudah setengah tenggelam dalam tanah. Dari dadanya keluar asap hitam yang berputar cepat lalu masuk ke dalam gerobak. Gerobak itu terbakar tanpa api, hancur perlahan. Sementara sosok-sosok pocong mulai lenyap satu persatu menjadi debu putih. Sebelum benar-benar hilang, Pak Abdul menatap Wahyu. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik, "Kalau kalian mencium bau nasi goreng di malam hari, jangan pernah mencarinya." Lalu tanah menutup tubuhnya, meninggalkan hanya tutup wajan berkarat dan bau amis yang sangat tajam. Keesokan paginya, warga menemukan tanah di bawah pohon beringin hangus terbakar, seperti bekas ritual besar. Gerobak nasi goreng hilang tanpa jejak. Hanya tulisan di tanah, seperti terbentuk dari jelaga hitam. Lapar tak pernah mati. Sejak hari itu, desa Ngadisoro tak lagi tenang. Kadang, kalau hujan turun tengah malam, warga masih bisa mencium bau nasi goreng gosong terbawa angin, disertai suara gerobak yang berjalan pelan di jalanan becek. Beberapa orang bersumpah pernah melihat dari kejauhan seorang pria berpakaian lusuh mendorong gerobak hitam
berhenti di depan rumah lalu mengucap lirih, "Nasi goreng, panas, pedas sedang saja, ya." Dan siapapun yang menjawab panggilan itu tidak pernah terlihat lagi esok paginya. Sudah sebulan berlalu sejak malam mengerikan itu. Desa Ngadisoro berubah menjadi desa mati yang diselimuti ketakutan. Warung-warung tutup lebih awal, anak-anak dilarang keluar setelah senja, dan tidak ada lagi yang berani melewati jalan dekat pohon beringin, tempat Pak Abdul terakhir terlihat. Namun, teror tidak berhenti. Setiap malam Jumat Kliwon, warga masih mencium bau nasi goreng terbakar yang terbawa angin dari arah utara desa. Dan entah mengapa, bekas tanah hitam di bawah beringin itu tak pernah hilang, bahkan saat hujan deras sekalipun. Sejak kejadian malam itu, Bu Sarmi menjadi pendiam. Ia jarang keluar rumah. Tapi, suatu malam, ia berteriak histeris, membuat warga berdatangan. Ia mengatakan melihat gerobak Pak Abdul melintas di depan rumahnya. Bukan seperti dulu. Kali ini, gerobaknya hitam legam, ban besinya berkarat, dan di belakangnya terdapat banyak sosok putih menggantung seperti pocong yang tertiup angin. Petromax di atas gerobak menyala dengan api berwarna biru, dan dari wajan terdengar suara lirih seperti tangisan anak kecil. Dia datang lagi, tapi bukan manusia. Aku dengar dia manggil namaku. Katanya mau ngasih bonus pelanggan setia. Warga tak ada yang percaya, tapi sejak malam itu Bu Sarmi tak terlihat lagi. Pagi harinya hanya ditemukan bekas roda gerobak di tanah depan rumahnya, serta bau amis menyengat yang tak bisa hilang, bahkan setelah dibasuh air 7 sumur. Sementara itu, Wahyu dan Rahman, dua pemuda ronda yang selamat malam itu, mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap tengah malam, mereka bermimpi berada di bawah pohon beringin, melihat Pak Abdul memasak nasi goreng dari butiran tanah dan darah. Wajah Pak Abdul dalam mimpi mereka sudah rusak, matanya bolong, tapi ia tetap tersenyum, menawarkan piring nasi dengan suara berat. "Makanlah, ini jatahmu malam ini." Setiap kali terbangun, mereka mencium bau nasi goreng dan mendapati nasi gosong tercecer di depan pintu kamar. Rahman akhirnya memutuskan pergi dari desa, tapi Wahyu tak pernah sempat. Malam itu, warga mendengar suara gerobak berderit lagi. Tret, tret, tret. Namun kali ini berhenti tepat di depan rumah Wahyu. Ketika warga mendobrak paginya, rumah itu kosong. Tak ada jejak pertarungan, hanya wajan berkarat di dapur yang masih panas, dan di dalamnya segumpal kain putih terbakar. Beberapa hari setelah itu, Pak RT Saman memerintahkan warga menutup jalan menuju pohon beringin. Pohon itu ditebang, tapi setiap malam suara rantingnya masih terdengar seolah belum tumbang. Warga mulai pindah satu persatu. Desa Ngadisoro perlahan kosong. Namun cerita tidak berakhir di situ. 1 tahun kemudian muncul penjual nasi goreng keliling di desa Blimbing, sekitar 2 jam dari Ngadisoro. Gerobaknya unik, kain spanduknya bukan terbuat dari plastik, tapi kain putih kusam seperti kain kafan. Tulisan di spanduknya samar, seperti nasi goreng ABD. Namun, bagian akhirnya terhapus, hanya tersisa noda kehitaman seperti darah kering. Setiap malam, nasi gorengnya laris. Orang-orang bilang rasanya luar biasa, gurih, pedas, tapi ada aroma aneh seperti tanah basah. Ketika ditanya resepnya, penjual itu hanya tersenyum dan berkata pelan, "Resep turun-temurun dari desa Ngadisoro." Beberapa bulan kemudian, desa Blimbing juga mulai diganggu hal-hal ganjil. Suara wajan mengaduk sendiri di malam hari, kain putih beterbangan di jalan, dan warga yang hilang setelah membeli nasi goreng. Seorang ustaz yang menelusuri jejaknya menemukan satu hal menakutkan.
Spanduk yang digunakan penjual itu benar-benar terbuat dari kain kafan dan di ujung bawahnya tertulis dengan darah ayam hitam. Janji belum lunas. Malam itu, penjual nasi goreng itu menghilang. Gerobaknya ditemukan terbalik di tengah sawah. Petromax masih menyala biru. Di tanah di bawahnya tertulis kata-kata samar seperti coretan jari orang mati. Lapar tak pernah mati. Sejak malam itu, desa Ngadisoro tak pernah benar-benar tenang. Kadang masih tercium bau nasi goreng terbakar lewat angin tengah malam, disusul suara gerobak berderit pelan di kejauhan. Dan bila kau mendengar suara itu mendekat ke arahmu, jangan menoleh. Karena mungkin yang lewat bukan manusia, tapi arwah lapar yang menagih janji dari kain kafan.